Tanya Mas itu, Ya, ini saya kan ada orang tua, ya orang tua saya kan punya cucu. Seringnya orang tua saya tuh kadang tuh anak apa cucunya kan gara-garanya memakannya minta ampun, dibilangin sama orang tuanya nggak bisa, kadang dibilangin sama kakek neneknya juga nggak bisa, sampai mak saya tuh kadang jengkel ngeluarkan kutuk kepada anak itu gitu. Ya kutuknya bilang anak setan tuh gitu, nggak bisa dibilang gitu. Itu ponakannya dampaknya juga Pak, gimana? Iya, ponakan yang Iya, lempar aku sifatnya itu. dua-duanya tuh itu kakak kalau sama adiknya ngaji juga sama itu itu. macam cepet mati gitu. Misalnya Dia disumpahin suka nyumpahin nenek kakeknya juga gitu, yang mati dan apa gitu, nyumpahnya ya serak, sumpah serapah gitu. Jadi anak ini tuh kenapa ya, kadang saya tuh kadang mikir ini sudah nggak beres ini anak ini, udah berani melawan orang tua, melawan nenek kakek neneknya gitu. Cuman, Ya memang ini sih Pak, jadi saya sendiri bersikapnya seperti menjadi orang tua bagi anak itu, dalam artian saya mengayomi dia gitu ya. Anak itu ada di dalam kutuk gitu. Itu cara sikap pandang saya terhadap semua orang yang membenci El Sadik sebenarnya. Saya hafal kok, saya kok selalu diserang tuh begitu ya. Jadi yang diserang mereka itu sebenarnya mereka dalam kondisi, jadi mereka menyerang itu mereka dalam kondisi dikendalikan gitu. Termasuk kayak tadi ponakannya Pak Andi yang saya juga ngalami. Saya dipelototi begitu. Jadi kebencian yang muncul di dalam anak itu spirit roh gitu. Sedangkan dari orang tua leluhur itu kan mewariskan kepadanya. Jadi yang salah orang tuanya, leluhurnya gitu. Anak itu adalah korban gitu. Nah, sistem kutuk setan kan melingkar gitu. Jadi orang tua mewarisi, kemudian anak terwariskan ini akan mengutuk balik. Nah, jadi saling mengutuk. Nah, itu nanti kalau bisa dicoba, itu pakai metode cabut baku. Jadi Pak Andi, Bu Gina, berdoa imam sebagai kohen atau imam, mengatasnamakan anak itu, mengatasnamakan orang tuanya, mengatasnamakan simbahnya. Karena ketiganya kan saling mengutuk gitu ya. Anaknya mengutuk orang tua dan kakek nenek biar mati, kakek nenek orang tua juga anyel, mungkin Pak Andi juga anyel, muncul kutuk gitu ya. Jadi saling mengaku dosa. Nah, dalam posisi ini kan mereka tidak paham, mereka bisa kita imami. Jadi Pak Andi yang mengaku dosa, jadi saya Andi mengaku dosa karena saya punya ponakan A, B dengan orang tua A, B, C dengan kakek nenek, diakui satu-satu. Jadi saya mengakui nenek ini A bernama ini mengutuk cucunya dengan ucapan ini, orang tuanya mengutuk anak dengan ini, si anak yang kerasukan. Jadi ketiganya dianggap kerasukan gitu aja. Si anak juga mengutuk orang-orang lain dari tetangga, saya sendiri, bapak ibunya, neneknya. Nah, jadi itu nanti akan ada perubahan, teori saya ya. Nanti makanya tadi Jeffrey curhat tentang doa imam ya itu. Kebetulan posisi Jeffrey kan kepala rumah tangga jadi lebih sah gitu. Tapi sebenarnya ini kalau dalam posisi Pak Andi itu berlaku sebagai kohen yang lebih luas gitu ya. Jadi semua orang, semua yang berdoa dengan cara legal ground itu bisa menjadi imam, menjadi kohen gitu. Tidak harus orang tua gitu ya. Saya kalau cabut baku apakah saya orang tua dari itu? Enggak. Cuman memang saya memakai LG silsilah gitu. Nah, khususnya Pak Andi kan masih punya silsilah gitu. Jadi masih bisa mendoakan keluarga besar itu sangat-sangat sah gitu ya. Mengimami keluarga besar itu sah secara silsilah. Jadi kalau Pak Andi yang pengakuan seakan-akan simbah itu yang pengakuan, kakek nenek yang pengakuan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia agak jauh sepupu misalnya. Jadi Pak Andi mengatasnamakan orang tua dari mbah itu, nah, gitu. Itu bisa. Jadi saya mengatasnamakan terus silsilah dari mbah ini,
dengan anak dari mbah ini, dengan anak lagi dari ponakan saya, nah, kemudian anaknya dari ponakan misalnya. Begitu Pak Andi. Dicoba doa imam Pak Andi. Iya Mas Siti, nanti saya coba saya bikin Kalau threadnya. Enggak, tanya Mas Siti nanti threadnya. ya kalau sudah kalau praktek bisa tanya Pak Widodo atau tanya Iya. Jeffrey. Jadi mereka saya rasa sudah berhasil ya mempraktekkan doa imam. Caranya bagaimana? Iya. Bisalah jadi perbandingan antara Jeffrey dan Sebenarnya Betul, juga ya? sudah bergumul tuh Mas, saya tuh. Oh, anak ini kok pada kurang ajar. Padahal generasi yang dari bapak mama saya sendiri, anak-anaknya 4 tuh nggak ada yang kurang ajar, kok cucu-cucunya kayak gini gitu. Saya ada kami. Ya Pak, nanti kalau saya ke Purwodadi saya coba bantu Pak. Siap Mas itu. Tes Iya, power di rumah. kadang saya tuh sama mertua saya juga bingung. Selalu nyumpain, jadi misalnya dia kesel sama suaminya gitu, langsung tuh keluar dari mulutnya, Tidak disaling. cepet aja, cepet-cepet mati katanya. Papamu kalau nggak biar ketabrak sekalian gitu. Aku sampai kok sampai gini gitu, sampai kok mah gitu tuh mah ngomongin mah kata bang. Iya biarin aja, mungkin karena mertua saya mungkin lagi kesal sama papa mertua saya, jadi keluar omongan seperti itu gitu. Ya. Jadi kok selalu nyumpain ya, sama mungkin karena saya tiap hari di rumah jadi ya Dengar. ya denger juga. Kok kadang-kadang saya ngomong sama Mas Andi, ini ponakan-ponakanmu kok pada kurang ajar, yang ngurus siapa dari kecil ya, neneknya sama kakeknya yang ngurus, kan mama papa ya, tapi kok itu kurang aja sampai nyumpain. Sampai saya pernah ngomong, gak boleh gitu, kamu itu masih kecil kok mulutnya udah kurang ajar sama nenekmu, pakai nyumpain sama nenekmu sama biar mati aja kata gitu. Ya biarin aja katanya gitu. Memang ini kok katanya, kan panggilnya emak, jadi memang emak cepat aja mati. Saya pengen centil mulutnya, tapi nanti orang tuanya tersinggung gitu. Saya pengen centil itu mulutnya gitu, Pengen kapal lambin ya. tak mau, aduh rasanya kalau anak saya sudah gampar itu. Tapi kalau kita lihat ya yang kecil ini mungkin juga karena didikannya engkongnya juga keras kan, jadi ya jadi kurang aja. Emaknya juga gitu, neneknya pun gitu mulutnya ya. Jadi apa karena sering dengar neneknya ngomong-ngomong kutuk, jadi cucunya jadi ikut-ikutan gitu loh, Iya memang. gitu.